Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Sobat IHC yang ada di seluruh dunia dan di layar Instagramnya pertamedika.ihc. Nah, tepat di hari ini nih, hari World Hepatitis Day, aku Asel bakalan ngajak Sobat IHC bakalan berbincang-bincang soal bicara hepatitis tanpa takut. Let's break it down sama dokter dari Rumah Sakit Lafalet. Itu ada Dokter Syifa Mustika, yaitu dokter gastroenterologi Rumah Sakit Lafalet. Kira-kira apa aja nih yang kita perlu tahu dan gali terus nih, hepatitis itu penyakit seperti apa sih, gimana pencegahannya, gimana sih tanda-tanda kira-kira kita tuh punya penyakit hepatitis atau enggak, atau misalkan kita ternyata melihat teman-teman kita seperti apa yang cenderung terlihat seperti penyakit hepatitis. Nah, untuk tidak spekulasi lagi nih, kita langsung aja nih ya undang Dokter Syifa Mustika dari Rumah Sakit Lafalet. Kira-kira dokter sudah ada tergabung atau belum? Nah, buat Sobat IHC jangan lupa juga nih ya, aku akan ngasih tahu nih sambil nunggu nih ya dokter dari Lafalet bergabung. Nanti bakal ada juga nih promo yang akan aku infokan bahwa kira-kira kita perlu pengen tahu nih kita punya penyakit hepatitis atau enggak. Nah, nanti ada promo ya, tungguin ya. Kita bincang-bincang dulu, kira-kira udah ada belum ya Dokter Syifa? Sudah bergabung kah? Sudah request? Sudah ada kah? Masih belum? Nah, sambil menunggu lagi nih ya, Dokter Syifanya masih menunggu. Jadi nih di hari World Hepatitis Day hari ini, tepat di tanggal 28 Juli 2025, itu mempunyai tema Let's Break It Down. Jadi kayaknya semua orang tuh harus mencoba untuk gimana caranya nge-break it penyakit-penyakit, gak hanya hepatitis sebenarnya ya, semua penyakit. Tapi mungkin di tema kali ini ya semua orang yang ada di dunia ini kita berlomba-lomba mengajak, ayo lo kita berperang untuk hepatitis ini. Dan untuk berperangnya juga harus tanpa takut. Nah, tips-tipsnya dan gimana caranya nanti kita langsung denger dari memang sumber terpercaya, yaitu Dokter Syifa. Sudahkah tergabung? Oh, halo dok. Hai, Hai, selamat apa sore. kabar dok? Selamat sore. Gimana kabarnya dok? Baik, baik, alhamdulillah. Di sini hujan deras dok. Di sana hujan nggak nih di Malang? Enggak hujan. Kita Oh enak. masih suasananya masih nyaman. Di Malang mah selalu nyaman gak sih dok? Dingin-dingin Iya, gimana gitu dingin-dingin ya? bener-bener. Itu Kalau di musim maba selalu dingin gitu. oh gitu. Iya Iya, sih ya. Sekarang banyak banyak baru pada masuk kuliah ya. benar. Hmm. Iya, Oke dok. Eh, Seperti yang tadi aku udah sampaikan juga buat sobat IHC, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar hepatitis. Jadi bicara hepatitis tanpa takut, dan tema di hari hepatitis dunia ini, let's break it down nih. iya. Kira-kira nih ya dok ya, sebenarnya tuh hepatitis itu penyakit seperti apa sih? Bisa dijelasin nggak dok? Biar sobat IHC yang mungkin belum tahu nih tentang hepatitis itu bisa lebih aware gitu. Iya, oke, makasih Mbak. Jadi memang hari ini memang kita peringati ya sedunia sebagai World Hepatitis Day. Dan hepatitis itu apa? Hepatitis itu sebetulnya itis itu adalah keradangan ya. Jadi sebetulnya Oh. segala radang yang mengenai hati. Jadi penyebabnya itu bisa macam-macam. Jadi penyebabnya itu paling sering yang akan kita bahas nanti 1 jam ke depan itu adalah terkait dengan virus ya. Jadi bisa disebabkan oleh virus hepatitis. Namun juga bisa disebabkan oleh yang lain. Jadi misalnya Halo? Gak ada suaranya, nggak ada. Volumenya gede.
Aku kurang keras ya? Suaranya iya hilang. Suaranya hilang. Oke. Nah, ini baru ada. Aku dengar sih suaramu. Oh, ini baru ada Iya. lagi. Mungkin hujan karena hujan jadi. Iya di sini hujan deres banget dok, bener tadi sampai banjir. Oh, oke, ya. Lanjut lanjut dok Oke, ya. aku lanjut ya. Penyebabnya, jadi bisa paling sering virus, hepatitis, kemudian bisa penyebab akibat obat ya, atau toksin dari jamur ya, obat, kemudian bisa jadi penyebab metabolik. Jadi pada sekarang tuh fatty liver ya, karena orang yang lemaknya berlebihan, dia bisa menyebabkan gangguan di liver, namanya juga hepatitis itu ya. Atau sekarang yang lagi booming autoimun ya, jadi Oh autoimun iya. nggak cuman kena ke tulang atau kulit, tapi juga bisa mengenai ke liver yang juga nanti namanya autoimun hepatitis. Jadi sebenarnya segala gangguan di liver itu kita bilangnya hepatitis. Namun sekarang yang akan kita fokuskan itu terkait dengan tema World Hepatitis Day itu. Jadi kita tuh punya target dunia itu WHO untuk mengeliminasi hepatitis di 2030. Nah, yang dimaksud itu sebetulnya lebih relate ke hepatitis virus non. Jadi baik hepatitis virus B atau C. Seperti itu sih pendahuluannya. Oke dok, berarti banyaknya sekarang tuh lebih ke bisa jadi ke autoimun atau mungkin tadi Hmm, dari virus ya gitu ya. iya, Tapi betul. biasanya nih orang-orang, apalagi sekarang karena tadi udah dikasih tahu dia dari virus atau memang sepengerikan itu kah hepatitis sampai Mm-mm, kayaknya orang-orang tuh kayak untuk sebagian aku ya kayak aku sama teman-temanku yang awam tuh kalau udah denger orang iya dia kena hepatitis gitu kayak mm, menakutkan gitu, semenakutkan iya, itu. iya. Emang memang apakah ada identik memang semenakutkan itu atau memang sebenarnya tuh ini tuh masih penyakit yang hampir sama dengan penyakit lain yang masih bisa dicegah gitu. Iya, benar. Jadi sebetulnya yang menakutkan itu adalah penyebabnya virus, jadi virus B atau C, atau dia menjadi menakutkan kalau misalnya kita nggak tahu sampai kemudian terlambat seperti itu. Nah itu yang menakutkan. Kayaknya sinyalmu deh. Iya. Kedengeran nggak suaraku tadi kayaknya Aman aman, sempat oke aman ya oke. kedengeran. Jadi menakutkannya itu karena kadang hepatitis itu tidak bergejala sampai kemudian dia Oh. udah terlambat gitu non. Jadi sudah sampai terjadi komplikasi, baik Mm-mm. komplikasi itu misalnya yang paling sering ya mata Mm-mm. kuning, terus perut buncit, Oh. buncitnya karena terisi cairan ya, Mm-mm. atau bahkan kemudian sampai muntah darah, bahkan menyebabkan gangguan kesadaran, bahkan hingga meninggal dunia. Atau bisa jadi dia cepat banget menjadi kanker hati. Nah, jadi Oke. menakutkannya itu karena ada beberapa virus hepatitis yang dia tidak bergejala. Seperti itu sih. Oh, jadi masih ada. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, berarti lihat ciri-ciri yang tadi kayak mata kuning Hmm. gitu-gitu juga belum tentu Belum terlihat itu, tentu, belum belum tentu tentu, ya. iya benar. Jadi Oh, itu jadi ya. memang hepatitis itu harus periksa, nggak bisa kalau nggak periksa. Kalau cuman katanya aja, kalau ke dokter Mm-mm. pasti kan gitu, dok saya katanya Iya, hepatitis. Nah harus ada betul. evidence-nya, harus ada bukti-buktinya gitu. Berarti itu tadi salah satu ciri-cirinya ya. Berarti kalau misalkan Hmm, setidaknya kalau misalkan itu belum tentu, tapi lebih baik diperiksakan, iya dipastikan ya bahwa kalau misalkan matanya betul. kuning, bisa aja kan mata kuning kalah kelelahan begadang berhari-hari gitu kan ya dok. Tapi Itu bisa aja ada itu mata kemungkinan ya. panda, bukan mata kuning ya. Iya benar-benar kok. Itu Kelelahan. lebih hitam ya. Iya 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 iya. benar. Gitu berarti. Terus kalau misalnya tadi dokter sempat mention juga ya ada virus Hmm, hepatitis B, C. Nah ya sebenarnya tuh hepatitis itu ada berapa sih? Ada. Aku juga sempat dengar kayak hepatitis A, B, C ada gitu. A, Ada benar benar sebanyak benar. apa dan itu apakah ada karena A jadi dia yang paling rendah, terus karena dia C terus dia paling Iya. tinggi itu penjelasannya seperti apa dok? Ya, ya ini penting banget. Jadi kita udah mengerucut untuk penyebab hepatitis yang akan kita bahas ini terkait dengan virus ya. Nah, virus hepatitis itu ada 5 non, A, B, C, D, Oke. E. Tapi itu tidak menunjukkan grading, artinya A paling ringan, E paling berat, enggak. Ya, jadi virus A dan E ini dia penularannya sama lewat oral fekal. Artinya dari apa-apa yang kita makan atau minum.
yang tidak higienis, yang mungkin mengkontaminasi makanan kita, maka dia bisa terkena virus hepatitis A atau E. Yang otomatis nanti gejalanya dia berbeda dengan virus lainnya. Lainnya. Kemudian ada virus BCD. Nah, virus BCD ini metode atau cara penularannya dia sama. Jadi bisa menular dari ibu ke bayi, istilahnya kita bilangnya transmisi vertikal ya. Atau dia bisa menular ke sesama atau transmisi horizontal. Nah, menular ke sesama itu gimana? Dari kontak seksual ya. Kontak seksual ya, kalau ada pasangan yang terkena ya dia bisa bisa kalau apa namanya nggak ada pengaman gitu dia bisa terkena gitu ya. Kemudian dari cairan tubuh, darah, kemudian cairan tubuh yang lain ya itu bisa terkena. Atau kontaminasi jarum suntik ya. Misalnya nih, makanya ada orang-orang yang memiliki faktor resiko kayak misalnya pengguna narkoba suntik ya, atau yang tato ya, di tato kan pakai ada jarumnya tuh. Atau Betul. sekarang nih mbak-mbak yang sering untuk klinik kecantikan yang mungkin ada injek-injek ya, Oh, iya seperti iya. itu. Itu Atau berarti mungkin potensi ya, Dok ya, kalau iya, dari yang itu injek faktor itu? resiko untuk bisa tertular. Kalau jarumnya jarum bekas, artinya Mhm. tidak steril dan sebagainya, bisa. Atau kemudian ini untuk bapak-bapak yang di tempat cukur rambut, ya, yang Oh iya. pisau cukurnya itu yang mungkin dicukurnya pakai dikerik gitu loh, kan Oh iya iya, dikerok yang gitu ya sampai dikerok, ini ya. iya Nah iya. mungkin kalau blade-nya itu dia nggak ganti, Mhm, kalau misalnya dia bekas ya, mhm. mungkin aja kan orang sebelumnya kan kita nggak tahu tuh ya. Nah Iya kalau ada betul. hepatitis, ada bekas darahnya, dia bisa menular ke yang next memakai itu. Nah hal-hal itu penularannya tuh BCD sama. Jadi Oh gitu. BCD ini hampir sama dengan penularannya HIV. Oh Nah gitu. makanya kadang dia Iya sering benar-benar. bersamaan dan untuk screening biasanya kita juga sekalian kita periksakan. Nah Periksakan. yang A dan E itu dia relatif gejalanya karena masuknya lewat pencernaan, gejalanya juga pencernaan non. Jadi mulai demam, Oh. mual, muntah. Walaupun dia juga bisa mata kuning, tapi dia Hmm. bisa sembuh sempurna. Jadi lebih ringan. Oh Ya. lebih. Nah kalau BCD ini yang lebih berbahaya dalam artian begini, dia bisa nggak bergejala loh. Jadi Mhm. kadang kita nggak tahu beberapa pasien datang ke saya itu misalnya gini, mau cek kerjaan gitu ya, atau mau Iya daftar benar. ke sekolah atau apa kuliah gitu ya, Mhm. atau ke suatu instansi harus cek, kemudian ternyata kedapatan hepatitis B-nya reaktif gitu, padahal dia nggak pernah Mhm. ada gejala apa-apa. Nah itu juga bisa terjadi kayak gitu. Nah, Jadi apa ya, memang harus diperiksa seperti itu mhm. karena bisa tidak bergejala. Tapi kalau misalnya tadi kan A dan E kan cenderung ringan ya dok ya. Tapi kalau Mm-mm. yang B, C, D itu kan tadi ya karena mungkin penyebaran juga dari faktor keturunan tadi kan Ya, bisa ibu ke bayi gitu kan, atau mm, misalkan memang lewat darah, atau misalkan memang em, apa ya tadi suntik dan lain-lain itu ya. ya. Nah itu tadi misalkan kan gak ada gejalanya nih, terus dia nggak tahu tiba-tiba misalkan Mm. tadi tiba-tiba dia lagi mau sekolah atau Ya, misalkan mau ya. ada kerja gitu MCU gitu Mm-mm. kan ya, dia cek ternyata dia kena. Nah kalau faktor yang BCD ini dia tetap kena di apa namanya hepatitis BCD ini, Mm. itu karena dia udah tahu terus dia misalkan saya mau berobat gitu, itu masih ada potensi sehatnya atau memang Mm. akhirnya harus kayak nggak bisa kerja lagi atau misalnya harus Ya. menurunkan apa ya tingkat aktivitas dia gitu gitu dok. Mm-mm. Ya. Nah, ini berarti tahapan selanjutnya. Jadi kalau dia tahu gitu Mm, ya, kalau mm, misalnya dia terdeteksi kan. mm. Nah, kalau dia terdeteksi maka dokter akan melihat apakah dia itu kondisi akut atau kronis. Akut itu artinya baru Oke, ya. Kadang kalau orang awam bilangnya akut iya itu yang benar. parah gitu kan ya. Oh Kadang benar, suka keliru-keliru. iya Kalau orang datang ke saya sakit mah akut, akut. maksudnya itu mah yang parah, padahal keliru. Hah, Kalau akut itu baru kejadian, baru. ya. Kalau kronis sudah lama. Nah, kita dokter akan menentukan apakah penderita ini termasuk hepatitis akut atau kronis. Akut atau kronis itu dibedakan dengan waktu. Jadi kalau Oke. misalnya dia sudah pernah terdeteksi lebih dari 6 bulan, maksudnya itu adalah hepatitis yang sudah kronis. Kalau Oke. kurang dari 6 bulan, itu hepatitis akut. Nah, kalau hepatitis akut, biasanya kita wait and see. Jadi kita akan melihat apakah imun tubuhnya itu dia bisa mengatasi.
seperti itu. Dan artinya kalau imun tubuhnya bisa mengatasi, dia bisa sembuh kan, kayak gitu. Nah, kalau dia sudah kronis, maka kita akan menentukan apakah orang ini perlu kita obati atau tidak. Karena hepatitis B dan C ini dia ada apa ya, istilahnya kayak ada fase-fasenya atau tahapannya kapan seseorang itu Oke. perlu diobatin, kapan orang itu perlu kita pantau saja. Karena virus ini, Oh. ya kalau udah di dalam tubuh, belum tentu dia bikin sakit. Bisa aja dia cuma kayak numpang tidur, seperti itu. Nah, sehingga karena ada di dalam tubuh, tapi mungkin dia tidak mengganggu, maka untuk khususnya untuk hepatitis B, itu ada waktu di mana kapan kita memutuskan, oh oke, ini saatnya diobati. Kemudian ada yang mungkin, oh masih aman nih, kita nggak perlu ganggu virusnya, maka kita lakukan pemantauan. Tentunya ada alurnya lah ya, ada tahap-tahapannya Betul. seperti itu, Non. Berarti kalau misalnya tadi dibilang apa namanya pemantauan itu dok, berarti belum tentu dia dikasih obat atau dia Iya, kayak ada betul. apa sih obat rutin gitu, bukan yang kayak Ada, darah belum tinggi kan tentu. kayak gula gitu kan harus Betul. dia konsumsi terus gitu ya buat Betul. menjaga. Nah kalau ini Iya, berarti kita benar-benar cuma menjaganya dalam artian ya kita lihat seberapa virus itu iya, tingkat lagi. keparahan dari Oke. virusnya dan juga kita bilang ada fasenya lah ya, bukan stadium ya. Kalau stadium Iya kan iya kayak ya. kanker kan ya. Iya Jadi betul. ada fasenya untuk melihat aktivitas dari virus ini seperti itu. Jadi tapi tetap dipantau. Artinya mungkin kita hanya kasih suplemen, terus kita sarankan dia untuk pola hidup Betul. sehat, nggak forsir ya. Mungkin hal-hal seperti itu karena kita mau menjaga nih supaya virus yang lagi ada di dalam liver tuh dia nggak ganggu gitu ya, Nggak udah dia ganggu tetap tidur betul. aja di situ kayak numpang hidup gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan itu untuk orang yang memang udah tahu atau udah pernah itu ya. Hmm, Tapi sebenarnya kalau misalkan eh kita belum tahu dan memang mau hmm, mencegah nih, itu sebenarnya atau misalkan kita baru tahu dikit terus kita pengen pencegahan. Nah, itu iya, ada nggak sih sebenarnya dok untuk tahap-tahap untuk pencegahan supaya kita nggak iya, tertular atau misalkan emang nggak kena aja hepatitis hmm, gitu. iya. Jadi kalau pencegahan otomatis ya kalau untuk hepatitis ya, berarti kalau hepatitis tadi kalau yang mau A dan E kan karena dia menularnya lewat Makanan makanan tadi kan ya. berarti kita jajannya nggak ngaco gitu ya. Jadi kita makan yang higienis, cuci tangan dulu sebelum makan, dan seperti itu ya. Kita pastikan apa-apa yang kita konsumsi itu matang dan kita tahu Betul. ya tingkat higienitasnya. Nah, untuk B, C, dan D ya, D ini jarang jadi makanya kita nggak Oh terlalu banyak beda. sampaikan karena untuk diagnosisnya juga susah. Jadi kita fokus ke B dan C. Nah, kalau pengen tahu solusinya cuma satu, cek lab, pemeriksaan Oke. laboratorium. Karena hepatitis B dan C ini nggak bisa dari katanya, bahkan dari A itu juga kita harus pastikan harus apa pemeriksaan laboratorium kayak gitu. Jadi seperti tadi aku bilang, kalau dibilang dok saya hepatitis nih, nah harus ada buktinya. Nah, buktinya Apa adalah pemeriksaan betul. laboratorium. Nah, Betul. biasanya saya akan menyarankan pada pasien atau seperti tadi ya, mungkin ada sobat IHC yang pengen tahu ya, Betul. maka kita akan identifikasi faktor resiko dulu. Kira-kira ada nggak Oke. sih keluarganya yang dengan hepatitis? Nah, kan kadang suka ada tuh nenek nenek saya atau orang tua saya gitu kan. Nah, kalau udah pasangannya dengan hepatitis ya wajib pasti kita akan periksakan ya. Jadi kalau misalnya ya ada yang begitu, maka pasangan harus diperiksa, anak-anak itu harus diperiksa karena mungkin kita bisa lakukan pencegahan. Kalau udah jelas memang ada kontak dengan penderita hepatitis, maka pencegahannya kita bisa lakukan vaksinasi. Tapi vaksinasi kan cuma ada dua ya, hepatitis A sama Betul. B, C nggak ada. Ya, Oh, vaksinasi oh, hepatitis C nggak ada. jadi Adanya vaksin itu cuma ada dua, dok. ya Jadi apa untuk tadi yang bisa? hepatitis A dan A B. dan B. Iya, Oke. yang lainnya belum ada gitu. Terus habis gitu risk factor tadi ya dengan kontak atau yang mungkin kontak dengan tadi HIV ya, karena kan HIV, itu betul. temenan ya. Jadi Iya, biasanya kalau seperti itu pasien-pasienku dengan HIV pasti kita akan screening juga untuk hepatitis B dan C itu kita periksakan ya. Atau mungkin dengan risk factor yang lain misalnya ada tato ya, pokoknya oh, misalnya pengguna nafsa suntik dan sebagainya itu kan risk factor. Jadi kita pasti ya. harus periksakan. Kalau kita pengen tahu ya kita periksa seperti itu. Nah baru setelah tahu nanti kita bisa lihat kan ini apakah memang sakit atau nggak sakit kayak gitu.
Oke, Dok, sambil sebelum lanjutin, ini ya ada yang tanya ya dari Sobat IHC, Boleh. dari katanya @safitrija. Dok, apakah kalau yang sudah ketahuan nih untuk positif bisa kembali negatif? Apa harus kayak misalnya kayak tadi kan kayak gula darah tinggi kan kalau dia udah diabetes pasti otomatis terus gitu kan ya dia harus ngonot Ya. diabetes. Nah, sedangkan kalau misalnya hepatitis itu sendiri setelah ketahuan dia positif, apakah dia bisa balik lagi sehat kembali atau bagaimana, Dok? Penjelasannya. Iya, oke, ini pertanyaan yang penting banget dan ini biasanya saya akan selalu sampaikan pada pasien-pasien saya sebelum pengobatan ya. Pada yang memang terindikasi untuk pengobatan ya. Orang untuk diobatin itu kan biasanya cuma pemeriksaan HBsAg namanya non HBsAg Heeh. reaktif ya atau non reaktif ya. Mm-mm. Padahal sebetulnya ada parameter-parameter lain yang untuk menentukan gimana kondisi infeksi virus hepatitis pada pasien tersebut. Jadi biasanya yang paling gampang yang luarnya adalah HBsAg tadi reaktif ya. Tapi Ya. biasanya kita akan periksa lagi HBeAg dan kemudian periksa lagi HBV DNA. Apa itu? HBV DNA pasti menunjukkan jumlah virusnya, Mbak. Banyak apa Oke. sedikit seperti itu. Mm-mm. Terus HBeAg itu menunjukkan keaktifan dari si virus. Dia virusnya Wallace ya, aktif bergerak atau Wallace gitu ya, seperti itu. Dan yang ketiga baru tadi HBsAg itu hanya menentukan pernah kontak dengan virus hepatitis atau enggak. Jadi ibaratnya kalau kayak dulu ke Dufan di stempel gitu loh. Oh Stempel jadi iya, menunjukkan kamu pernah kontak. Tapi iya belum tentu benar. kamu sakit. Ya, Iya. seperti itu. Nah, target pengobatan kita KGEH ya dalam mengobati virus hepatitis itu sebetulnya yang paling gampang itu adalah menghilangkan virus yang tadi terdeteksi itu HBV DNA. Ya. Oke. Itu target pengobatan kita itu. Makanya sebelum Mm-mm. kita obati, maka Mm-mm. kita akan periksakan itu dulu. Betul. Ya, itu target yang pertama. Nah, target yang agak susah itu yang nomor 2 tadi, merubah virus yang aktif menjadi Aktif tidak jadi aktif. Itu target yang kedua. Tetapi itu bisa dicapai. Nah, target yang paling berat ya adalah menghilangkan tadi loh bekas stempelnya tadi untuk benar-benar hilang. Jadi dari HBsAg yang reaktif menjadi non reaktif itu yang paling susah. Tapi sebetulnya itu tidak perlu. Ya, tidak perlu karena sebetulnya dengan kita menekan jumlah virus dan menekan reaktivitas dari aktiviti dari virusnya virus. itu sudah cukup untuk mencegah atau memperlambat proses gangguan si virus itu pada hati. Yang tadi aku bilang loh bisa terjadi sirosis, liver Iya, kanker perut atau liver kanker perut. hati dan sebagainya Iya. seperti itu. Nah, sehingga di awal aku akan selalu bilang, target pengobatan seperti tadi ya, aku bilang ya, yang sekarang virusnya terdeteksi berapa juta gitu, maka targetnya kalau sudah bisa Berkurang, tidak berkurang. terdeteksi itu udah bagus banget. Jadi tidak ada jaminan bahwa yang tadinya reaktif menjadi non reaktif itu nggak bisa. Karena sebenarnya itu nggak perlu gitu. Itu hanya kayak kamu dicap aja, kamu udah Oke. ditato gitu bahwa Iya. kamu hepatitisnya reaktif gitu. Kreatif. Tapi itu sebenarnya tidak bermakna apa-apa untuk organ. Nah, jadi kesembuhan untuk hepatitis B itu bukan berarti tadi itu loh dari yang reaktif menjadi non Menjadi reaktif ya. seperti itu. Jadi itu yang kita sampaikan. Dan karena memang kita tidak bisa membuat itu menjadi non reaktif sampai saat ini ya pilihan obat, maka saya selalu janjian sama pasien bahwa pengobatan hepatitis B terutama B ya. Karena kalau C itu ada jangka waktunya, terutama hepatitis B, maka pengobatannya seumur hidup. Ya, Oh, jadi itu harus saat dia diobati, saat kita menentukan pasien itu perlu diobati, maka berarti minum obatnya terus. Anggap aja kayak oke. minum vitamin, cuma sehari 1 kali aja kok, Iya. seperti itu. Kayak gitu sih. Tapi saat Hmm, dia belum diobati ya udah, berarti memang kita belum perlu melakukan sesuatu, tinggal Anda jaga pola hidup kayak pola. gitu. Nah, itu yang B. Nah, kalau untuk C, C itu terdeteksinya kalau anti HCV reaktif. Padahal anti itu sebetulnya menunjukkan kekebalan non. Iya, Begitu benar. Namanya kita juga sudah punya anti ya. kekebalan, ya. Betul. Kalau udah punya kekebalan kan ya udah sampai kapanpun dia akan kebal. Tapi Benar. kemudian kita akan periksa virusnya banyak atau dikit. Sama juga target terapi adalah yang virusnya banyak, maka kita akan tekan sampai tidak terdeteksi. Baik, Dan baik. itu bisa dengan obat kayak gitu. Nah, kalau selain tadi obat gitu ya, Dok ya. Tapi kan ada vaksin hepatitis yang tadi sempat dijelasin juga ya. Nah, Mm-mm. itu yang vaksin hepatitis di Indonesia ini tuh ada banyak variannya kah atau
memang sesuai dengan tadi aja vaksin hepatitis yang ada tuh kan A sama B. B kan bener. Nah, itu apa hanya itu aja atau misalkan ternyata tuh ada buat mengcover untuk semua hepatitis itu ada Hmm. vaksin tersendiri gitu. Ada Hmm. ininya nggak Ya, jadi kalau vaksin jenisnya? kan itu untuk mengindus kekebalan ya, jadi pasti Mm-mm. dia spesifik. Kalau Mm. hepatitis A berarti hanya untuk hepatitis A saja, ya. Kalau hepatitis B berarti untuk hepatitis B aja. Oh, oke. Kalau untuk jenisnya, kalau mereknya sih macam-macam ya. Iya, Paling kita mereknya pasti. bedakan yang untuk Betul. dewasa sama anak-anak. Biasanya cuma Mm. itu aja sih gitu. Oh, jadi Tapi dia dia sensitif, dia spesifik. A ya A aja, B ya B ya aja B. kayak gitu. Oh, jadi makanya tadi tahapannya berarti kalau misalkan itu kita mau vaksin pun kita bisa cek dulu nih ya, Iya, kira-kira harus cek dulu, cek betul. seperti Iya. apa kita ada kecenderungan ke hepatitis mana, baru kita Hmm. memvaksinkan sesuai dengan Betul. kecenderungan itu ya dok ya. Jadi bukan Iya, kayak kita nggak tahu nih, "Oh, udahlah saya mau ke rumah sakit vaksin iya. hepatitis B ya nggak bisa Mm-mm. gitu ya dok ya. Harus kita Mm-mm, tahu dulu nih betul, identifikasi sebelumnya itu seperti apa, betul. baru kita klasifikasi. Dan tadi ada dosisnya juga ya dok ya, yang anak-anak dan orang dewasa itu Iya, beda iya, dosisnya ya. betul, betul. Iya, betul. Oke, siap. Jadi sesuai indikasi ya. Kalau saya tuh hepatitis A tuh jarang dapat vaksinnya. Hmm, Karena kan dia tadi sembuh sempurna gitu loh. Jarang orang betul. mau vaksin hepatitis A. Justru Hmm. yang banyak saya kerjakan tuh vaksin itu kalau ekspatriat, bule-bule datang ke Indonesia. Oh Mereka iya, biar nggak bener. sakit, Biar nggak biar sakit nggak ya. ketularan, mereka Bener. vaksin gitu. Iya. Atau orang yang serumah dengan penderita hepatitis A. Jadi biasanya kan Mm-mm. ada nih Mm-mm. ibu-ibu ya, ibu-ibu dia sakit hepatitis A atau mungkin suaminya yang sakit. Nah, di sana ada istrinya, ada anak kecil. Kan dia menularnya tadi aku kan bilang kan dia Lewat dari ya kontak kontak makanan, ya dari makanan. WC, penggunaan WC bersama. Maka biasanya itu aku sarankan untuk vaksinasi hepatitis A. Jadi itu sebetulnya by ini sih, artinya ada indikasi tertentu. Indikasi betul ya. Tadi Tapi kan kalau dok. hepatitis B biasanya kita sarankan kalau misalnya kayak saya nih ya tenaga medis ya Mm-mm. atau orang-orang yang di rumah sakit yang nurse dan sebagainya yang kontak Ada dengan kontak pasien fisik dan sebagainya ya, itu kebanyakan betul. kontak. Itu kita sarankan untuk vaksinasi hepatitis B seperti itu. Tapi sebelumnya cek Mm-mm. dulu, ada yang perlu kita cek. Tapi kalau untuk kita misalkan udah nih tahu kalau bahwa kita ada tadi kecenderungan karena banyak kontak fisik dengan Hmm. di rumah sakit dan lain-lain gitu kan. Misalnya tadi kita vaksin A nih ya. Itu ada nggak sih dok apa namanya efek samping atau misalkan harus berulang kayak misalnya Hmm. sekarang kita udah vaksin ternyata kita harus berulang berapa tahun kemudian atau gimana gitu? Ya, Apa sekali aja udah cukup? iya, jadi kalau A dia cukup sekali atau maksimal 2 kali lah ya kalau misalnya untuk bule-bule itu karena kan kita anggap dia dari daerah yang bukan Iya, daerah endemis ya. Kalau kita bener. Indonesia mah udah setiap hari makan cilok apa Iya makan bener. sempol. Jajan ya so ini Iya, apa kita cilok. udah punya imun kayaknya. Nah, Ya kalau bener. untuk hepatitis B emang ada jadwalnya. Jadi hepatitis B itu Oh, 3 kali oke. ya. Disuntikan di bulan ke-0, bulan ke-1, dan bulan ke-4 atau ke-5. Jadi itu memang udah ada aturannya bahwa untuk vaksinasi hepatitis B untuk yang belum punya kekebalan maka dilakukan 3 kali seperti itu. Oke, berarti itu kan tadi untuk A berarti sebenarnya sekali juga cukup ya dan Iya, itu juga betul. Mm-mm. nggak sebenarnya juga itu kan tadi dibilang paling minim lah ya, paling minim yang bisa sembuh dan nggak banyak bisa Iya, tertular itu betul. yang Dia A nggak ya ada gitu. gejala sisa, dia nggak akan berubah Ya. jadi kronik gitu. Jadi A juga kalau untuk yang vaksin A cukup sekali, tapi untuk Ya, vaksin yang B itu ada 3 kali iya, ya minimal tadi. 3 kali. Ya. Siap dok. Informasinya mantep banget dok. Saya jujur saya nggak tahu dan kebetulan tuh teman-temanku tuh memang yang sering nongkrong bareng. Nah kan kadang-kadang Hmm, kan kalau nongkrong bareng kan kita makan iya, sendiri ya bareng-bareng gitu ya dok ya. iya, Walaupun iya, iya. kadang-kadang suka lupa gitu karena itu kan kita nggak Heeh, tahu. Nah ini sebab iya. mungkin kalau misalkan buat yang memang sering nongkrong atau misalkan Mm-mm, sering makan bareng dan kita nggak tahu nih dia aktivitasnya apa gimana ya baiknya sih kita ikut mm-mm, vaksin tadi ya vaksin A lah ya gitu ya minimal gitu. Oke ya, siap dok. Nah kalau misalkan kelihatannya nih kayak tadi nih saya pengen nih kayaknya takut punya hepatitis atau misalkan karena sering nongkrong sering atau misalkan dari perjalanan luar negeri atau gimana gitu ya ya. dok itu em, bisa konsultasi ke dokter Syifa di jam berapakah di hari apakah boleh diinfokan dok. Iya, boleh.
Jadi kalau di Lavalet praktek saya Selasa Oh, dan Selasa, Kamis oke. sore jam 16. Nanti bisa berhubungan dengan tim dari IHC Lavalet. Siap. Jadi kalau yang ke Malang kan lumayan deh dok ya, Oh bisa iya, boleh, ketemu boleh, sama boleh. dokter Siva dong di Iya, sana ya. boleh. Dok, lanjut lagi dok. Nah kalau Yuk. untuk penderita hepatitis nih dok ya, itu tuh bisa hidup normal kah? Kalau yang udah akut nih ya kan tadi, Hmm. akut salah, kronis kan tadi akut kan, Kronis, ayo jangan ya kan salah. tadi aku jangan salah. Kalau yang kronis itu tadi masih bisa hidup normal kah? Berkeluarga dan punya anak, atau sebaiknya memang dia fokus untuk tadi kan tapi dibilang juga kalau misalkan em, walaupun hepatitis B tadi itu Ya, itu bukan lumayan akhir berat, tapi segalanya. iya, nah itu berarti masih bisa hidup normal dan Hmm. berkeluarga ya dok ya, nggak ada Iyalah, kalau iya. beda. Boleh, boleh. Jadi gini, Ah, pokoknya selama dia itu masih hepatitis kronis, artinya akan sama seperti saya dan Anda, yang artinya mungkin sehari-hari aktivitas kerjanya bisa seperti biasa gitu ya. Dan karena kan ya itu tadi, kalau nggak ada hasil lab paling ya kita juga nggak tahu gitu ya. nggak Selama dia tahu, masih oke. hepatitis kronis, baru mungkin kita perlu pikirkan untuk batasi aktivitas dan sebagainya kalau dia sudah jatuh dalam penyakit hati lanjut, yang Oke, istilahnya namanya sirosis hati, di mana sirosis ya kondisi benar. hati itu kalau dilihat harusnya dia normal, mulus, dia itu udah mulai kayak mengkerut gitu, permukaannya jadi kasar, dan itu akibatnya akan mengganggu fungsi-fungsi dari tubuh. Jadi biasanya kalau kita lihat laboratoriumnya, maka HB-nya agak turun, trombosit turun, kemudian ada zat proteinnya dia juga berkurang, dan udah mulai muncul gejala-gejala, misalnya kayak mudah lelah, ya, kemudian lebih berat Oke, lagi tahapannya kalau sudah seperti tadi yang aku udah sampaikan ya, ada mata kuning, perut mata membesar kuning. karena cairan, atau sudah ada komplikasi yang lebih berat lagi. Nah, mungkin itu yang perlu pembatasan aktivitas. Tapi kalau masih hepatitis kronis aja ya nggak apa-apa. Hak Nggak, asasi manusia mau berkeluarga dan betul. sebagainya. Bahkan ada yang mau punya anak lagi. Ya ibu Iya. hamil ya. Kan sering tuh kadang ketahuannya waktu hamil anak Hamil pertama. ya. Terus langsung gimana, saya boleh punya anak lagi nggak? Boleh aja. Yang penting pada saat proses itu jangan lupa konsultasi ke dokter. Karena supaya Oke, kita bisa meminimalkan resiko penularan dari ke ibu ke anak ya. bayi atau antar sesama pasangan ya, misalnya sakit suami nih ya. Terus gimana? Masa nggak boleh berhubungan? Padahal kan penularannya tadi dari hubungan seksual ya. Iya Nah, itu betul. kalau konsultasi ke dokter, maka kita akan memberikan apa ya, tips-tips, bukan tips untuk Oke, berhubungannya, tapi gimana yang aman. biar tidak Artinya, tidak itu ya, iya, jadi menyebarkan lagi ya. misalnya di luar masa subur itu pakai pengaman ya, pakai kondom. Tetapi di masa subur, harapannya bisa terjadi proses pembuahan, boleh hubungan Boleh. seperti biasa, seperti itu. Artinya itu harusnya tidak mengganggu kehidupan sehari-hari ya, tetapi lebih ke menjaga supaya tidak ada perkembangan dari kondisi livernya itu. Sama juga dengan pekerjaan. Saya sebetulnya termasuk yang tidak setuju saat kemudian ada vonis di mana misalnya nih seorang karyawan dengan hepatitis B, misalnya terus nggak boleh kerja, Iya. dikeluarin atau nggak diterima. Itu sebetulnya enggak gitu, karena ya harusnya dia selama dengan ada istilahnya kita bilang universal precaution ya, dia menjaga tidak apa namanya, wong kontak biasa kan nggak masalah gitu kan ya, Iya. salaman apa kan nggak ada masalah, karena kan menularnya tadi kan hubungan seksual, Iya. kontak darah, cairan Darah. tubuh kan seperti itu. Jadi harusnya dia bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Dan Biasa. alhamdulillah kemarin beberapa saya juga sudah mengapprove, misalnya kayak nakes ya, tenaga kesehatan tetap bisa bekerja, terus kemudian apa namanya yang untuk sekolah gitu ya, melanjutkan sekolah gitu bisa. Cuman kadang yang masih berat ini yang untuk tentara ini loh, dari Oh. ini ya, suatu instansi ini yang kadang mereka memang mintanya begitu. Dan yang kadang saya suka sedih itu kalau saya diminta menegatifkan gitu, gimana caranya Oh. minum obat terus jadi negatif, aku Ya ya nggak gitu. berani Iya janji benar. ya, karena seperti tadi lah kan ibaratnya kayak di stempel gitu kan, aku Mm-mm. nggak bisa untuk menghapus seperti itu. Tapi secara umum prinsipnya dia masih bisa tetap beraktivitas fisik secara umum, sama lah dengan orang yang nggak sakit hepatitis. Soalnya nggak terlihat langsung kayak jadi lemes gitu kan, Enggak, bukan yang kayak enggak, gitu ya dok. Jadi enggak. kayaknya Justru nggak kalau masalah yang ya udah gitu ya. begitu udah lanjut berarti. Dia sudah bukan sekedar Oke, hepatitis kronis, tapi mungkin yang oke. sudah sirosis tadi yang aku bilang. Ya kalau itu mah benar-benar harus pantauan dokter yang memang memang
dirawat Iya, ya dok ya kalau kayak gitu, yang betul, nggak bisa betul. dia Ya. kayak bekerja keluar Mm-mm. itu ya. Kalau ini sih masih aman ya Ya, kalau misalnya angkat masih di. maksudnya beban berat atau apa seperti itu tuh Betul. kan mungkin yang harus dihindari gitu non. Hmm. Nah, ketika orang nih ya, dok, ini sedikit Hmm, aku lagi mikir kayak apalagi anak-anak zaman sekarang ya sama hmm, Gen Z gitu kan ya. hmm, Kayaknya kan orangnya psikologis banget gitu ya. Kayak misalnya tiba-tiba hmm. dia kena itu sebenarnya ada nggak sih dampak psikologisnya kalau misalnya ketika orang itu tahu divonis bahwa Hmm, dia itu hepatitis, atau ada tips sedikit nggak kalau misalnya ya. ketika eh, ya kena mental gitu ya, Hmm, bahasa hmm, hmm, hmm. anak sekarangnya gitu, kalau Iya, ketika iya. dia tahu itu penanganannya seperti apa nih dok? Ada tipsnya nggak untuk Iya. psikologisnya? Jadi kalau menurut aku pribadi ya sebetulnya itu tergantung dari dia tahu dari mana dan gimana kita jelasinnya. Karena kalau enggak kan bisa jadi yang kayak Mbak bilang tadi kan kalau divonis hepatitis Mm-mm. kayak akhir dunia gitu kan Iya ya. Kayak betul. gitu. Nah, Apalagi anak-anak padahal zaman harusnya sekarang. mungkin kalau dapat penjelasan kayak aku tadi gitu kan ya, mungkin mungkin dia juga nggak perlu takut karena dia pasti tetap bisa beraktivitas seperti biasa kan kayak gitu. Artinya memang betul tergantung gimana kita memberikan edukasi ya pada orang-orang yang terkena hepatitis dan juga saya sih menyarankan untuk mereka itu peduli dulu ya, peduli kalau ada riwayat itu cek aja dan kemudian berkonsultasi. Jangan tanya Google, jangan tanya sama apa, mungkin sekarang tanyanya Chat sama GPT. AI gitu kan ya. Ya atau AI. Benar. Karena mereka cenderungnya kan ngomongin yang berat-beratnya gitu loh. Tapi Iya. padahal sebenarnya kalau tahu dari awal ya mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa sehingga mereka nggak sampai jadi overthinking gitu loh. Jadi konsultasikan pada ahlinya. Mungkin itulah jawabanku. Mm. Oke, siap dok. Tapi Iya. yang benar sih kayak misalnya nggak hanya hepatitis sih sebenarnya ya dok ya, kayak apapun kondisi misalkan kita tahu sakit apapun, harusnya sebenarnya Hmm. jangan drop dulu, tapi harusnya kita peduli dulu nih, kira-kira kita tuh mau sembuh, kita mau Hmm. sehat ya, periksa, konsultasi ya, lebih ke Betul, sana. iya. Jadi jangan jangan langsung drop ke kita terus kayak Mm-mm. akhir dunia, padahal itu bisa aja ternyata minum obat atau misalkan Iya, konsultasi dan bisa jadi dia dikasih terkontrol dengan tindakan obat. malah jadi Benar. balik lagi jadi sehat ya dok Iya. ya. Oke dok, aku mau tanya satu hal nih ya dok. Coba soal hepatitis hari ini kan lagi World Hepatitis Day nih ya. Iya. Kira-kira apa nih dok yang bisa dokter sampaikan supaya anak-anak tuh bukan anak-anak dulu sih, masyarakat awam tuh lebih aware lagi tentang Mm-mm. hepatitis. Iya. Jadi tahun ini tuh kan tadi temanya udah disampaikan ya, let's break it down. Break it Jadi down. maksudnya tuh kita ingin memutus dari rantai penularan hepatitis ini, baik B atau C ya terutama. Jadi supaya di 2030 itu memang beneran dunia itu bebas dari hepatitis. Nah, caranya gimana? Berarti semua hambatan-hambatan tuh harus kita lewati nih. Jadi misalnya yang pertama hambatan edukasi ya. Jadi kalau nggak tahu ya nanya gitu atau mungkin Betul. lebih peduli lagi. Dan kita di tahun ini juga kita selalu ini ya kayak sekarang ini edukasi tentang apa itu hepatitis, gimana bahayanya, tapi bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk Betul. membuat mereka memahami dan kemudian mereka melakukan deteksi dini ya. Nah, yang kedua hambatan terkait dengan apa namanya ya inilah ekonomi dan sosial karena kan tadi aku bilang ya hepatitis ini harus cek laborat nggak bisa cuma Betul. dari nanya-nanya aja gitu kan ya. Nah mungkin di beberapa daerah masih ada hambatan terkait dengan pemeriksaan hepatitis artinya mungkin orang tuh kalau mau periksa hepatitis harus ke rumah sakit dulu atau apa ya padahal Mm-mm. mungkin ada ya Indonesia ini kan kita negaranya kan mungkin tersebar ya ada yang di Benar. pelosok sehingga kayaknya sekarang pemerintah akan mengusahakan supaya pemeriksaan untuk hepatitis itu bisa masuk kayak di puskesmas-puskesmas seperti itu. Jadi supaya semua bisa diperiksa terutama populasi beresiko yaitu ibu hamil. Jadi sekarang tuh ada loh program untuk triple Oh, eliminasi. Jadi ibu hamil oke. itu ya akan dicekkan 3 hal, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Nah, jadi Oke. itu artinya usaha untuk mencegah supaya tidak ada penularan vertikal ya dari ibu ke bayi. Jadi supaya ke depan generasi Indonesia ini angka hepatitisnya bisa Menurun. menurun seperti itu. Dan Oke. kemudian ya artinya setelah kita tahu ya kita cek ya kita kalau memang sakit ya ayo berobat gitu. Jangan dianggap sepele karena mungkin enggak aku nggak apa-apa keliru kali labnya misalnya kayak gitu. Hmm. Jangan ya karena memang tadi saya sampaikan hepatitis itu bisa tidak bergejala.
Dia baru bergejala kalau nanti udah mengganggu, merusak hati lebih lanjut seperti itu. Dan kita nggak mau itu terjadi, karena kalau udah Iya, itu terjadi maka quality of life-nya pasti akan turun kan, udah nggak bisa betul. kerja, kemudian belum lagi nanti harus bolak-balik masuk rumah sakit karena ada komplikasi, dan akhirnya pengobatan menjadi lebih sulit dibandingkan Sulit kalau kita tahu dari awal. Seperti awal. itu sih. Oke dok, bener keren banget dok. Aku sih setuju banget kayak Ya. memang kalau misalkan jangan takut dulu seperti Mm-mm. seperti ini ya harusnya kita apapun itu jangan tanpa takut kita harus Mm-mm. aware dulu nih ke diri kita Ya. sendiri apakah asupan makan kita udah baik apakah Mm. kita berkomunikasi dengan orang gitu bersosialisasi dengan orang tuh dengan benar ya jangan tadi Mm-mm. apa suntikan dan lain-lain juga harus kita Mm-mm. jaga gitu kan Ya, ya. sehingga eh, terciptalah itu nanti hepatitisnya menurun jadi tidak ada Iya. lagi ya semoga angka hepatitisnya akan menurun terus gitu. Nah, Satu apa lagi boleh apa nggak lagi pesan nih? sama Gen Boleh Z ini? boleh dong apa gimana Iya, dok? jadi ayo pola hidupnya harus dirubah ya, pola Hmm, hidupnya ya yang kekinian mungkin ya, ya bebas tapi tetap harus hmm. bertanggung jawab karena itu tadi kadang kita nyesalnya itu kalau udah terlanjur Telat, terpapar ya kan ya seperti betul. itu penting banget. Jadi salah satu cara jadi Gen Z yang bermartabat dan bertanggung jawab itu adalah Baik, ya ya, kita harus inilah peduli lah tentang bagaimana betul. lifestyle kita kayak Mm-mm. gitu. Karena memang itu yang paling utama ya dok. Kalau Ya benar lifestyle ya. kan dia bukan bukan hanya ke hepatitis kayaknya deh ya kan Ya semua ya. ke semuanya ya gitu kayak Mm-mm. ya paling gampang aja kayak tadi begadang terus nggak makan apa Hmm. GERD kan itu Iya, biasanya dari GERD betul. kemana naik terus bisa ke yang lain-lain ya jadi Iya, benar gitu. makin fatal betul. Thank you dok. Nih tadi kan udah sering banyak nih dibilang ayo coba dicek Mm-mm. dulu jangan takut. Nah dari rumah sakit Lavalet tuh ada loh Mm-mm. ternyata promonya medical check up nih khusus buat sobat IHC Mm-mm. yang pengen tahu nih hepatitis ternyata di aku tuh ada turunan hepatitis atau enggak atau misalkan Mm-mm. saya tuh karena sering ketemu sama orang banyak atau orang dari luar negeri ataupun kita sering apa minum nongkrong bareng gitu ya bersama itu. Nah, ini ada promo medical check up khusus pemeriksaan hepatitis nih. Jadi yang pertama ada promo hati sehat basic yaitu pemeriksaan lab itu hanya Rp285.000 aja. Mm-mm. Terus ada juga nih naik level itu kan tadi basic nanti pengen yang semuanya nih yang terlihat sampai akar-akarnya itu bisa hati sehat Akarnya. plus sampai ke akar-akarnya dok harus hepatitis apa hati sehat plus itu di angka 475.000 aja terus Mm. juga nih tadi kan juga kita sempat ngomongin tentang vaksin nih nah Ya, di sini vaksin. juga nih di rumah sakit Alfalek juga lagi ada promo vaksin hepatitis B di harga 273.000. Nah, itu boleh kamu nih sobat IHC cek ke Instagramnya rumah sakitnya Lavalet itu di ihc.rs Lavalet. Nah, untuk promonya jangan sampai ketinggalan karena hanya sampai tanggal 16 Agustus 2025. Dan ini berlaku untuk pembayaran tunai ya dan jangan lupa booking H-1. Soalnya pasti dokter Siva kan penuh ya jadwalnya dok ya. Jadi harus booking dulu kan dok. Betul, iya. Itu. Oke dok, kurang lebih kita udah berbincang banyak. Nah, last Nggak question berasa deh loh, buat nggak dok. berasa kayaknya. Nggak berasa ya udah panjang banget. Nah ini last Iya. question nih dok ya. Boleh nih dok dikasih tahu satu kata atau satu kalimat deh untuk sobat IHC kira-kira bagaimana untuk mereka lebih aware dengan hepatitis khususnya atau dengan kondisi diri dia masing-masing. Ya, satu kalimat kayaknya ya, kalau Iya, satu satu kata kalimat ya kurang. kalau satu kata kurang ya. Ya, jadi buat Sobat IHC, untuk hepatitis ini sebetulnya mari kita kenali dulu hepatitis, kemudian kita cegah, tapi kalau nggak bisa dicegah, udah terlanjur sakit, kita obati. Dan Sobat IHC nggak perlu khawatir ya,
Karena tidak ada kata akhir bahwa hepatitis itu adalah akhir dari segalanya, tidak. Selama kita bisa melakukan 3 hal tadi, kita kenali dengan deteksi, ayo periksa, kemudian kita cegah, dan kemudian kalau memang perlu diobati, jangan khawatir di IHC, saya kira semua rumah sakit IHC sudah ada konsultan KGEH seperti saya, berarti udah bisa untuk memberikan pengobatan untuk hepatitis. Gitu. Betul. Oke, terima kasih Ya. Dokter Syifa Mustika. Sama-sama. Sudah mau ngobrol-ngobrol kurang lebih hampir 30 menit kayaknya nih. Apa Iya, 20 menit? lebih deh, kayaknya udah. lebih deh. Oh iya, kita udah Nggak saking berasa. serunya ya, nggak berasa saking serunya dan emang informatifnya sangat mengedukasi ya. Jadi bukan hanya hepatitis bukan hanya kayak penyakit orang tua, tapi juga Iya, dari yang benar, muda, yang benar. dari Anak muda justru banyak loh. Mm-mm. anak muda ini yang harus Gitu. lebih aware dan lebih Iya. ngerti nih bahwa pola hidup itu nomor satu, lifestyle boleh tapi dijaga dengan koridor yang baik ya. Kalau misalnya Iya. memang udah lebih baik ya coba lanjut dulu dengan vaksin dulu gitu kan Iya. ya supaya lebih Betul. terjaga dan lain-lain. Oke, terima kasih Dok sudah mau sharing ilmunya di hari ini di live sensasi di bicara hepatitis tanpa takut, let's break it down. Nah, untuk Sobat IHC, buat kalian yang misalkan masih belum nih tadi pertanyaan-pertanyaannya, atau misalkan nanti ada yang pertanyaan baru teringat, pengen tanya ini, boleh langsung nanti komen di kolom komentar, dan bisa juga request kira-kira nanti live selanjutnya mau bahas tentang apa lagi ya. Terima kasih ya Dokter Syifa untuk Iya, waktunya. sama-sama. Makasih. Sampai ketemu di Malang. Ayo, ayo, Salam ayo. dari Jakarta untuk Malang Iya. nih. Oke, terima kasih Dadah. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit. Ini,